Halo teman-teman semuanya. Selanjutnya, bab 6. Anda keliru tentang semua hal, tapi saya pun begitu. 500 tahun lalu, para kartografer, pembuat peta, percaya kalau California dulu sebuah pulau. Para dokter meyakini bahwa dengan menyayat lengan seseorang atau di bagian tubuh manapun yang mengakibatkan pendarahan dapat menyembuhkan penyakit. Para peneliti yakin bahwa api terbuat dari sesuatu yang disebut phlogiston. Para wanita percaya bahwa menyekakan air seni anjing ke wajah mereka bisa membuat awet muda. Para astronom yakin bahwa matahari berevolusi mengelilingi bumi. Ketika saya masih seorang bocah, saya pikir mediocre adalah sejenis sayuran yang tidak saya sukai. Saya juga berpikir bahwa abang saya telah menemukan sebuah jalan rahasia di rumah nenek saya, karena dia bisa keluar rumah tanpa harus meninggalkan kamar mandi. Spoiler alert, di situ ada sebuah jendela. Saya juga berpikir bahwa ketika teman saya dan keluarganya mengunjungi Washington, D.C., mereka entah bagaimana caranya bisa kembali ke masa lalu ketika dinosaurus hidup. Karena BC artinya zaman dahulu kala. Saat remaja, saya mengatakan kepada semua orang bahwa saya tidak memedulikan apapun, padahal kebenarannya saya terlalu peduli. Orang lain mengatur hidup saya tanpa pernah saya ketahui. Saya pikir kebahagiaan adalah sebuah takdir dan bukan suatu pilihan. Saya kira cinta terjadi begitu saja, bukan sesuatu yang diperjuangkan. Saya pikir menjadi keren harus dilatih dan dipelajari dari orang lain, bukannya kita ciptakan sendiri. Ketika saya masih pertama kali pacaran, saya pikir kami akan bersama selamanya. Dan kemudian saat hubungan itu berakhir, saya kira saya tidak akan pernah bisa merasakan hal yang sama lagi dengan seorang wanita. Dan ketika saya mengalami jatuh cinta lagi dengan seorang wanita, saya pikir cinta saja, kadang tidak cukup. Dan kemudian saya menyadari bahwa setiap pribadi harus memutuskan tentang apa yang disebut cukup, dan bahwa cinta harus dibiarkan berjalan apa adanya. Setiap langkah dalam perjalanan hidup saya ternyata keliru tentang setiap hal sepanjang hidup saya. Saya keliru menilai diri saya, orang lain, masyarakat, budaya, dunia, alam semesta, semua hal. Dan yang berharap itu akan terus terjadi dalam sisa hidup saya. Dan saya berharap itu akan terjadi dalam sisa hidup saya. Sama seperti Mark yang sekarang mampu melihat setiap cacat dan kesalahan Mark yang dulu. Suatu hari, Mark masa depan akan memeriksa kembali asumsi-asumsi termasuk isi buku ini dari Mark yang sekarang. Kemudian mendapati beberapa kesalahan serupa. Dan ini merupakan hal yang baik, karena artinya saya telah berkembang. Ada suatu kutipan yang terkenal dari Michael Jordan tentang dirinya yang gagal dan gagal lagi, dan itu membuatnya sukses. Ya, saya selalu keliru tentang semua hal, lagi dan lagi, dan itu alasan mengapa hidup saya menjadi lebih baik. Pertumbuhan merupakan proses yang berulang yang tidak pernah berakhir. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, kita tidak beranjak dari salah menuju benar. Namun, kita berangkat dari salah menuju sedikit salah. Dan ketika kita menambahkan sesuatu yang baru lagi, kita bergerak dari sedikit salah ke kesalahan yang lebih sedikit. Dan kemudian kesalahan yang lebih sedikit lagi, dan seterusnya.
kita terlalu dalam proses mendekati kebenaran dan kesempurnaan tanpa benar-benar dapat meraih kebenaran dan kesempurnaan itu sendiri. Sebaiknya kita tidak bernafsu untuk mencari jawaban paling benar bagi diri kita sendiri. Namun, lebih pada pencarian agar dapat menyingkirkan kekeliruan kita hari ini. Sehingga esok hari kekeliruan itu menjadi semakin kecil. Jika dilihat dari kacamata ini, perkembangan pribadi sebenarnya cukup ilmiah. Nilai-nilai yang kita punya tidak lain adalah hipotesis. Perilaku yang ini baik dan penting, perilaku lain tidak. Tindakan kita adalah eksperimen, emosi yang timbul serta pola pemikiran kita adalah sumber informasi kita. Tidak ada dogma yang benar, tidak ada pula ideologi yang sempurna. Yang ada hanyalah bahwa pengalaman Anda telah menunjukkan kepada Anda mana yang benar untuk Anda dan bahkan bahwa pengalaman juga bisa keliru. Dan karena Anda dan saya dan orang lain semuanya memiliki kebutuhan dan sejarah pribadi serta situasi hidup yang berbeda. Kita semua tidak bisa tidak akan memiliki jawaban benar yang berbeda mengenai arti hidup kita dan bagaimana itu seharusnya terjadi dan bagaimana itu seharusnya dihidupi. Jawaban yang benar versi saya meliputi berkelana sendiri selama bertahun-tahun, tinggal di tempat yang tidak jelas dan menertawakan kentut saya sendiri. Atau setidaknya itulah jawaban yang benar. Sehingga hingga sekarang. Jawaban itu akan berubah dan berevolusi. Karena saya berubah dan berevolusi, dan saat saya tumbuh dewasa dan lebih berpengalaman, saya sadar betapa kelirunya saya. Karena setiap hari kesalahan saya menjadi semakin sedikit. Banyak orang teramat terobsesi untuk dapat memiliki hidup yang benar, sampai-sampai mereka sesungguhnya tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri. Seorang wanita masih lajang dan kesepian dan ingin punya pacar, tapi dia tidak pernah keluar dari rumah atau berusaha. Seorang pria bekerja, membanting tulang, dan yakin kalau dia bahkan naik pangkat. Namun dia tidak pernah mengutarakannya kepada bosnya. Mereka diajarkan untuk takut atau akan kegagalan, akan penolakan, takut mendengar seorang menampik permohonannya. Namun bukan itu poinnya. Tentu penolakan menyakitkan, kegagalan memuakkan. Meskipun demikian, ada keyakinan tertentu yang kita pegang. Keyakinan bahwa kita takut untuk mempertanyakan atau melepaskan nilai-nilai yang telah memberikan arti dalam kehidupan kita selama bertahun-tahun. Wanita itu tidak kunjung beranjak keluar rumah dan pergi berkencan karena kalau sampai dia sungguh keluar, dia dipaksa untuk berhadapan secara nyata dengan keyakinannya sendiri untuk bisa memikat laki-laki. Pria tersebut tidak meminta promosi karena jika dia sampai mengutarakannya, dia akan dipaksa untuk berhadapan dengan keyakinannya sendiri tentang keahlian apa yang membuatnya lantas dipromosikan. Lebih mudah untuk berdiam diri dalam keyakinan yang menyakitkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan tertarik pada Anda, bahwa tidak ada seorang pun yang menghargai talenta Anda, daripada benar-benar menguji keyakinan tersebut dan memukau jawaban yang paling tepat dan menemukan jawaban yang paling tepat. Keyakinan jenis ini bahwa saya tidak cukup menarik, jadi mengapa gusar, atau bahwa bos saya seorang bajingan, jadi bodoh amat. Dirancang untuk memberi kita kenyamanan yang bisa saja dengan mengandaikan kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar nantinya. Ini adalah strategi jangka panjang yang buruk. Namun, kita berpegang pada keyakinan itu karena kita berasumsi kalau kita benar, karena kita menyangka sudah tahu apa yang kelak akan terjadi. Dengan kata lain, kita berasumsi, kita tahu seperti apa akhir ceritanya. Kepastian adalah musuh dari pertumbuhan. Tidak ada yang pasti hingga itu benar-benar terjadi. Dan bahkan sesudahnya, itu masih dapat diperdebatkan.
Itulah mengapa penerimaan terhadap tindak terelakkan ketidaksempurnaan dari nilai-nilai yang kita miliki penting untuk menyempurnakan nilai-nilai tersebut. Alih-alih ngotot untuk mencari kepastian, kita sebaiknya terus berupaya untuk mencari keraguan. Keraguan tentang keyakinan kita sendiri, keraguan tentang perasaan kita sendiri, keraguan tentang apa yang dipersiapkan masa depan untuk kita jika kita tidak keluar dan menciptakannya sendiri. Daripada berusaha menjadi benar setiap saat, sebaiknya kita cari tahu bagaimana kita bisa keliru setiap saat. Karena kita memang demikian. Kekeliruan membuka kemungkinan adanya perubahan. Kekeliruan membawa kesempatan untuk tumbuh. Ini berarti tidak lagi menyayat lengan Anda untuk menyembuhkan flu atau mencipratkan kencing anjing di muka Anda agar terlihat muda kembali. Ini berarti untuk tidak berpikir kalau Medicare adalah sayuran dan tidak takut peduli terhadap suatu hal. Karena inilah sesuatu yang aneh tapi nyata. Kita tidak benar-benar tahu mana yang disebut pengalaman positif dan mana yang negatif. Beberapa momen yang sulit dan penuh tekanan dalam kehidupan kita berubah menjadi sesuatu yang sangat membangun dan memotivasi. Beberapa pengalaman terbaik dan yang paling memasukkan dalam kehidupan kita menjadi pengalaman yang sangat mengganggu dan menyurutkan semangat. Jangan percaya konsep Anda tentang pengalaman positif atau negatif. Semua yang kita tahu dengan pasti adalah apa yang menyakitkan dalam momen tersebut dan mana yang tidak. Dan itu tidak terlalu berharga. Sebagaimana kita melihat dengan perasaan ngeri kehidupan manusia 500 tahun lalu. Saya membayangkan orang-orang yang hidup 500 tahun dari sekarang akan menertawakan kita dan keyakinan yang kita cari sekarang ini. Mereka akan menertawakan bagaimana kita membiarkan uang dan pekerjaan mendikte hidup kita. Mereka akan menertawakan bagaimana kita takut untuk menunjukkan penghargaan kepada orang-orang yang sangat berarti bagi kita. Sebaliknya, kita justru melayangkan pujian kepada tokoh publik dan tidak berhak atas apapun. Mereka akan menertawakan ritual dan tahayul kita, kecemasan kita, perang-perang kita. Mereka akan terbelalak melihat kekejaman kita. Mereka akan mempelajari kesenian kita dan adu pendapat tentang sejarah kita. Mereka akan memahami kebenaran mengenai kita yang tidak disadari seorang pun dari kita. Dan mereka juga bisa keliru, meski lebih sedikit daripada kita. Demikian pembacaan bab ke-6. Selanjutnya subbab pertama dari bab ke-6, arsitek keyakinan kita sendiri.